Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan mid semester mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia. Yang saya hormati Buya Andri Nurwandri sebagai dosen pembimbing. Adapun di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian peradilan agama, pendapat ahli, dan dasar hukum pengadilan agama di Indonesia. Peradilan agama menurut pendapat ahli adalah, menurut Royhan A-Rashid menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah peradilan negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam bagi masyarakat Indonesia. Dasar hukum pengadilan agama di Indonesia yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan peradilan dengan pengadilan. Dasar hukum. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dalam keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya, tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Soal ketiga, jelaskan hubungan pengadilan agama dengan hukum Islam di Indonesia. Hubungan pengadilan agama dengan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan agama. Statblad tahun 1854 nomor 129 pasal 78, peraturan ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia pribumi, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama dan kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama dan ketentuan lama mereka. Pengadilan agama berdasarkan peraturan ini mempunyai kekuasaan untuk mengadili orang Indonesia dalam perkara perdata Islam yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan antara individu dengan individu lain. Penerapan hukum Islam jelas sekali dengan pernyataan yang ada di dalam peraturan ini dengan menyatakan menurut undang-undang agama yaitu berdasarkan hukum Islam. Penerapan hukum Islam hanya menyangkut masalah keperdataan saja, tidak termasuk di dalamnya mengenai pidana Islam, jinayah, dan hudud. Soal keempat, tuliskan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum peradilan. Ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum peradilan yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terdapat juga pada Quran Surah An-Nisa ayat 135. Dari
sedangkan hadisnya yaitu dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hakim itu ada 3, 2 orang di neraka dan 1 lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang yang tahu kebenarannya namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka. Dan seorang yang tidak tahu kebenarannya dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Soal kelima, jelaskan secara ringkas pengadilan agama pada masa penjajahan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Pengadilan agama pada masa penjajahan yaitu masa kolonial Belanda. Sikap politik pemerintah Hindia Belanda terhadap peradilan agama yang semula tidak akan melakukan gangguan serta tetap membiarkan orang Jawa memutuskan perkara tertentu seperti dalam instruksi bulan September 1808 ternyata lebih jauh mengatur dan memperluas pengaturan di luar Jawa. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Stadblad nomor 22 tahun 1820. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa bupati wajib memperhatikan soal agama dan untuk menjaga para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam perkawinan, pembagian pusaka, dan sejenisnya. Masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan pengadilan agama pernah terancam, yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintahan tentara Jepang Guisel Kanbu mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agama dalam rangka Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, yang bagaimana sikap Dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. Dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu mati sebelum lahir dan pengadilan agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan lain. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama merupakan masa di mana peradilan agama mulai diseragamkan penanamannya. Selain itu secara institusional, peradilan agama ditempatkan dalam satu induk yang sama, Departemen Agama, yang cikal bakalnya telah ada pada masa kependudukan Jepang. Satu catatan yang paling mencolok mengenai keberadaan peradilan agama di masa Orde Lama adalah kukuhnya kebijakan pemerintah yang menempatkan peradilan agama sebagai subordinat peradilan umum. Peradilan agama pada masa Orde Lama ditempatkan sebagai peradilan semu karena tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusannya sendiri. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Nomor 14 Tahun 1970 dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Masalah peradilan agama menjadi lingkungan sendiri yang melaksanakan kekuasaan kehakiman ini. Masalah peradilan agama menjadi lingkungan sendiri yang melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman telah dibahas secara mendalam. Pada masa Orde Baru juga menjadi saat lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, eksistensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Masa Reformasi. Gerakan reformasi pada tahun 1998 bertujuan membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru. Peradilan agama mengalami perubahan yang cukup signifikan baik menyangkut status, kedudukan maupun kewenangannya. Kedudukan dan wewenang peradilan agama pada masa reformasi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan peradilan lembaga peradilan agama bagi aspek organisasi, administrasi finansial, teknis peradilan, dan penambahan kewenangan absolut peradilan agama. Soal ke-6, jelaskan kenapa Aceh diberikan kewenangan tersendiri dalam peradilan oleh pemerintah di Mahkamah Syariah. Aceh diberikan kewenangan tersendiri dalam peradilan oleh pemerintah di Mahkamah Syariah, yaitu salah satu kekhususan yang diberikan negara kepada Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Dalam Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Yang intinya, dikarenakan Aceh merupakan provinsi yang mayoritasnya banyak yang beragama Islam, sehingga mereka membuat aturan hukum berdasarkan agama Islam yang dikarenakan juga karena Aceh juga pernah ingin memerdekakan negaranya sendiri, maka pemerintah mengizinkan peradilan khusus Islam di Aceh. Baik, sekianlah jawaban mid semester peradilan agama di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.